Oke. Minggu lalu kita sampai mana ya? Saya akan janji untuk melanjutkan. Sepertinya ini ya. Communicating with team members by phone. Ya. Kalau minggu sebelumnya kita sudah mendengarkan bentuk audionya. Ya, sekarang kita belajar kalau misalkan kita mendapatkan soal dengan bentuk seperti ini ya. Misalkan ada 8 ya. Ada percakapan, kemudian ada 8 soal seperti yang terlihat pada layar Anda. Kemudian di sini ada nih pilihan jawabannya. Ada company, ask for, double five, dan seterusnya. Kita coba dulu ya untuk mengisi masing-masing yang kosong-kosong ini. Oke. Nomor 1 dulu nih. Kira-kira jawabannya apa nih? Yes, good afternoon, Susie. This is staff nurse Devi Morris in ER. I'm calling to apa? Porter, maybe. Apa ini kira-kira? Porter, Bu. Porter. Oh, saya rasa porter untuk yang jawaban nomor 2. Karena ada e di sini. A porter. Nah, berarti yang satu apa? Permintaan ya, lebih ke permintaan ya, permintaan porter ya. I'm calling to Ask for. ask for. Good, Yovia ya. Number 1 is ask for. I'm calling to ask for. Ini mohon dicatat ya nanti karena ada yang bertugas untuk membacakan ya, memerankan Devi dan Susi. So, nomor 1 jawabannya adalah ask for. Nomor 2 tadi a porter. Porter ya, porter. To Transfer. transfer. Ya, transfer. To transfer. Sylvia Tyler to orthopedic department, please. Ya, berarti nomor 1, 2, 3 sudah terjawab. Okay, number 4. Could you give me the name of the patient again, please? And there. ID number. ID number, good. Kenapa kok ini jawabannya ID number? Karena jawaban Devi ya, setelahnya adalah menjelaskan tentang ID number. Ya, number 4 is ID number. Oke, lanjut nomor 5. Would you like me to? Ya, coba. Kalau misalkan bingung, lihat kalimat dari Susi. Yuk. Yesita mungkin. Ini tadi kan sudah ask for, sudah porter, sudah ID number and transfer. Sudah, berarti tinggal sisanya. Kira-kira yang mana ya yang pas untuk menjawab, nah, untuk bertanya dengan jawaban I think it's okay. Can you just repeat the ID number for me? Ini berarti jawabannya adalah spell ya. Number 5 is spell. Ya, atau mengeja. Ya, spell is mengeja. Okay, number 6. Yes, it's. Nah, lihat ID number-nya 5521146. Berarti titik-titik ini apa ya? Double five. Double five. Oke, ini dari tadi yang jawab Yovia ya. Oh, I think Yovia is better than better than any students in this class ya. Yang teman-temannya yang belum bisa, yuk dikejar ya. Yes, it's double five two ya.
Kalau misalkan kita mendapatkan ID number seperti ini, kita biasa kalau misalkan spelling atau mengeja itu biasanya tidak menyebutkan secara ribuan, ratusan atau jutaan ya. Kita sebutkan per angka, misalkan 5521146. Oh, kita menggunakan double and triple for nomor atau angka yang berdekatan. Kalau misalkan 555 ya berarti triple five. Nah, seperti itu. Ya, karena ini adalah double lima, jadi yang double five ya. Double five, two. Nah, double lagi 11 ya. Double one, four, six. Nah, seperti itu. Next, Susie. Okay, thanks. And we Accompany. accompany or menemani pasien ya. Who will accompany? Menemani pasien siapa? Ya, Devi bilang, I will. Ya, seperti yang saya jelaskan di minggu sebelumnya, porter di beberapa rumah sakit digunakan untuk mentransfer pasien, tapi yang menemani tetap ada perawatnya ya. Jadi yang melakukan ambulasi, mendorong bed ya, itu adalah porter, tapi yang menemani karena kita harus melakukan operan ya dengan perawat yang ada di ruangan ataupun departemen yang lainnya. Jadi perawat misalkan kalau dari IGD kan ER ya, ini tadi Devi Morris. ER is emergency room or instalasi gawat darurat ya. Yang dari perawat UGD-nya siapa? Ternyata Devi yang menemani begitu ya. Tapi tugasnya tidak mendorong ya, mentransfer pasien. Yang mendorong bed dan mentransfer pasien tetap porter ya. Oke, berarti tinggal tersisa satu nih. Kira-kira apa jawabannya? Mana yang belum? Medical notes. Ya, betul. Medical notes ya. Medical notes is rekam medis in Indonesia ya. Jadi kalian belajar beberapa vocabulary baru ya, utamanya untuk yang biasa digunakan di rumah sakit ya saat kita berkomunikasi by phone ya. Kita biasa menyebutnya untuk rekam medis bisa medical notes atau medical documentation gitu ya. Tapi untuk asuhan keperawatan ya, asuhan keperawatan ya. Oke, tadi kita sudah bahas ya tentang mengisi percakapan antara perawat dengan porter ya. Sekarang kita lanjut ke lesson 2 about medication. Kalau kalian belajar medication, nah bedanya medication sama medicine ada yang tahu nggak? Medication sama medicine. Kalau medication itu obat, kalau medicine pengobatan. Ya, jadi beda ya. Kalau medicine itu pengobatan. Medication is obat-obatan. Oke, kita masuk ke medication. Fungsinya kita belajar medication adalah supaya kita mengetahui ya kosakata atau vocabulary yang biasa kita gunakan dalam bahasa Inggris ya. Obat-obatan kan ada mungkin beberapa dari kalian sudah memahami ya karena sama kosakatanya dengan Indonesia seperti pills, tablets ya. Tinggal pronunciation-nya saja ya. Kita belajar tentang root hari ini ya. Seperti yang kalian pahami, rute ya adalah salah satu dari 6 benar yang harus kita lakukan saat kita memberikan obat-obatan ya. Kan kalau 6 benar pada pemberian obat
salah satu ada 6. Ada yang masih ingat 6 itu apa saja? 6 benar. Benar. Nama pasien. Benar pasien, betul. Cara obat. Cara pemberian obat. Nah, benar cara, terus. Benar pasien, benar cara, benar obat. Benar rute. Benar dosis. Dosis. Benar waktu. Apa lagi? Ya, nih ya. Kalau sebenarnya yang paling sederhana adalah 5 benar ya. Ada yang 6 benar, 12 benar, tergantung masing-masing institusi menggunakan yang mana. Ya, kalau 5 benar ya benar pasien, benar obat ya. Kemudian benar rute atau benar cara, kemudian benar waktu, ya. Benar dosis. Nah, kalau di Indonesia sekarang paling sering menggunakan 6 benar ditambah dengan benar documentation ya atau benar dokumentasi. Benar dokumentasi. Oke, kembali ke rute. Ada banyak rute atau cara kita pemberian obat. Ada yang menggunakan per oral ya. Per oral itu kira-kira pemberiannya lewat apa? Mulut, Bu. Mulut. In English, mulut is Mouth. mouth. Ya. Ada juga yang pemberian dengan cara intravena. Vena dalam bahasa Inggris is vein, ya, vein. Oke, kita belajar yang lainnya. Mungkin ada muscle, ya muscle adalah otot, ya IM, ya. Kalau prosedur vaksin, nah bagi yang mengikuti sudah pernah dapat vaksin, Pernah, Bu. nah itu adalah pemberian secara IM, ya intramuskular, ya. Kalau bahasa Inggris muscle. Ya, juga bisa pemberian obat melalui eye. Eye adalah mata, ya. Ear, nose, ya. Ear adalah telinga, nose adalah hidung, rectum, anus, ya. Rectum is anus, ya. Ada pemberian obat melalui anus, ya. Biasanya untuk pasien kejang demam, ya. Atau kita biasa kalau di daerah nyebutnya step, ya. Pemberian obatnya untuk menurunkan panas ada di pemberian melalui rektum, ya, atau anus. Kemudian skin, ya, melalui kulit. Vein tadi sudah saya bahas, ya. Vein adalah vena, intravena. Kemudian mouth, ya, dan tongue adalah lidah, ya. Obat-obatan apa yang biasa kita berikan pada rute tongue? Obat-obatan hipertensi, ya, untuk hipertensi yang sifatnya gawat darurat, ya, pada pasien yang biasa tekanan darahnya normal, kemudian tiba-tiba mempunyai tekanan darah yang sangat tinggi, biasanya kita lakukan pemberian obat melalui bawah lidah ini, ya. Ya, kita tadi udah belajar tentang rute-rute. Nah, kita belajar tentang bentuk-bentuk obat, ya. So, look, listen, and repeat, ya. Ini adalah obat berbentuk salep. Salep, ya. Salep in English is ointment, ya. Ointment. Ya. Ointment ini sifatnya bagaimana? Dia bentuknya padat, cair, krim, atau bagaimana? Krim, Bu. Krim. Krim, betul, ya. A soft cream, ya. You rub into your skin, ya.
Ya, jadi obat-obatan salep ini ya bentuknya adalah krim yang sifatnya halus ya, soft cream, kemudian dioleskan di kulit ya, rub into your skin. Ini ointment atau salep. Next. Nah, kapsul ya. Ini contohnya paracetamol ya, tapi in Indonesia mostly paracetamol is in tablets ya, atau pil ya. Nah, tapi kalau kapsul itu sebenarnya bentuknya bagaimana dia? Apa Bu Di dalamnya kapsul itu bentuknya? Soalnya kecil ya, oh kurang dekat. Kapsul itu bagaimana sifat obatnya? Dia bentuknya apa? Padat, cair? padat, Bu. Padat, oke. Padat, Bu. Not really padat ya, karena kalau udah masuk ke dalam lambung ya, dia kan ada berbentuk plastik sebenarnya ya, berbentuk plastik. Kemudian dia ini akan larut plastiknya, di dalam plastik tersebut ada obat berbentuk puyer ya, atau serbuk ya, dimasukkan ke dalam kapsul tersebut. Ya, untuk obat-obatan dari kapsul ini kalian harus memakannya langsung ya, tidak boleh dikunyah ya. Pernah mengunyah kapsul di antara kalian? Pernah. Tuh dikunyah, dicoba-coba, oh ternyata pahit ya, karena setelah kalian kunyah itu serbuknya itu akan keluar dan itu rasanya pahit sekali. Oke, next ada drops ya, atau tetes ya, bentuknya cair ya. Dia kalau misalkan diteteskan akan membentuk suatu bulatan-bulatan ya, round shape ya. Biasa obat tetes ini diberikan pada telinga, mata ya, atau hidung ya, drops. Jenis obat lainnya apa lagi selain yang sudah kita bahas tadi? Nah ya, ini yang paling sering dilakukan perawat ya, mengontrol aliran dari IV drip ya, atau intravenous dari dripnya ya, tetesannya. Intravenous drip ya, medical equipment that is used to put liquid directly into your blood. Jadi dia bentuknya sebenarnya obatnya adalah cair, memasukkan cairan tersebut masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, intravena ya. Kalian sudah paham sebenarnya ya intravena ini ya. Harusnya ya kan you already 7th semester, right? Okay, next we have injection. Injection kalau kita di keperawatan itu injection itu ada banyak macamnya ya. Ada ICIM, SC, what else? IC, IM, IV, ya. IV, intravenous, intramuscular. Kemudian apa subkutan ya? Subkutan ini biasanya injection untuk obat apa kalau subkutan? Insulin. Insulin ya, pemberian obat insulin itu menggunakan model injection yang subkutan ya. Ya, saya tidak menjelaskan tekniknya ya, so the differences between IV, IM, SC, and whatever you have already in another lesson, I think. Okay, next we have inhaler ya.
Inhaler seperti ini gambarnya ya. Ini digunakan untuk pasien-pasien dengan asma ya, to make breathing easier. Jadi untuk membuat nafas dia semakin mudah ya. Ini biasanya ditekan ya tombolnya, kemudian akan muncul ya semacam spray ya, akan muncul tetes-tetes kecil gitu ya dari obatnya untuk memberikan kelegaan dari nafas pasien. Next we have suppository. Ya, suppository adalah obat yang dimasukkan ke dalam rectum. Rectum or vagina. Vagina juga ada ya. Kalau misalkan kok ada ya yang dimasukkan ke dalam vagina. Nah, ini yang obat-obatan seperti apa? Nah, itu jarang sebenarnya dilakukan ya, tapi untuk kasus-kasus tertentu di maternitas ya ini diberikan ya obat-obatan ini ya. Ya bentuknya solid ya, padat, tapi sebenarnya dia kalau sudah masuk dia akan lumer ya. Bentuknya seperti kapur tulis ya. Kalau biasa yang digunakan untuk pasien tidak bisa buang air besar ya, konstipasi. Nah, kalau merek ya biasa kita taunya merek Dulcolax ya, bentuknya seperti ini ya. Jika kalian pernah melakukannya ya, kalau misalkan konstipasi dikasih Dulcolax ya, bukan Dulcolax yang ini ya, karena ada dua macam tuh Dulcolax. Nah, yang bentuknya seperti kapur tulis ini ya adalah suppository. Next, oke. Ini adalah tablets ya. Tablets ya, small round hard piece of medicine which you swallow ya. Jadi ini juga ditelan ya. Langsung ya. Ada beberapa tablet kunyah ya, itu berbeda ya, biasanya untuk vitamin ya yang sifatnya bisa dikunyah ya, atau antasida ya, obat-obatan lambung yang dikunyah ada juga, tapi kebanyakan langsung ditelan ya. Tablet or tablets in English ya, bentuknya seperti ini, seperti yang sudah Anda ketahui. Oke, selanjutnya adalah sirup ya. Sirup ya, bentuknya apa kalau sirup? Liquid cair. Cair. Cair ya, or liquid ya. Dan dia Liquid ada cair, iya kan? iya cair, liquid is cair ya. Sticky ya, dia lengket cairannya ya. Sticky sweet liquid ya is syrup ya. Sirup nih lengket ya. Kadang manis, kadang ya hanya aroma saja tetap terasa pahit ya. Jadi sebenarnya definisi ini ya, sweetnya mungkin ya not really sweet like madu or gula ya. Ya, karena bagaimanapun sirup adalah obat ya, jadi masih ada rasa pahitnya. Ya, lanjut. Adalah terakhir ya, spray ya. Ya, suaranya. Ya, lanjut ya. Terakhir ini ya, spray ya. Ini mirip dengan obat tetes dan mirip dengan apa tadi? Inhaler ya, spray. Liquid which is forced out of a special container in a stream of very small drops ya. Jadi dropsnya atau tetesannya lebih kecil daripada apa tadi? Tetes ya, dari obat tetes or drops ya. Jadi ini very small drops ya. Tetesannya lebih kecil. Ini biasanya untuk lubang yang lebih kecil ya. Contohnya adalah hidung ya. Ya biasanya
bintik-bintik kecil gitu bentuk cairannya. Kalau misalkan dia bulatannya besar ya, perbedaan antara spray and drops ya. Kalau misalkan waktu dipencet itu tetesannya besar, berbentuk bulat, besar, kelihatan itu adalah drops, kalau spray lebih kecil ya. Dan model obatnya seperti ini ya. Kalau inhaler sama ya, mengeluarkan tetes yang kecil, tapi dia bentuknya seperti yang tadi ya, seperti ini ya. Nah ya, ada tombol di atas. Nah kalau spray ini bentuknya hampir mirip dengan tetes ya. Ya, dengan drops, tapi dia lebih kecil-kecil keluarnya tetesan dari cairannya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Oke, saya jelaskan sedikit untuk tugas dari second lesson dari saya. Jadi Anda harus mendengarkan audio ini ya. Nanti PPT-nya akan saya berikan di Google Classroom. Anda tinggal play seperti ini. Ditanda speaker ya. 6. Medication. Recording 32. 1. Good morning, Katie. How are you feeling? A little tired. Do you still have the nausea? Yes, I do. Nah, ini adalah percakapan antara pasien dengan perawat untuk mengetahui kira-kira gejala apa dari pasien tersebut ya. Gejala atau keluhan-keluhan. Nah, kalau kalian tadi mendengarkan kira-kira dari pilihan heart problem, ear infection, nausea, and skin rash yang dialami oleh Katie apa? Yang mana? Good morning, Katie. How are you feeling? A little tired. Do you still have the nausea? Yes, I do. Okay. I can give you something to control. Apa keluhannya yang muncul pada Katie? Anoreksia. Anoreksia? No. No, ini pilihannya hanya ada heart problem, ear infection, nausea, and skin rash. Apa kira-kira? Nausea or mual-mual in Indonesia. Nausea is mual-mual. Mual ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu ya kalian tinggal centang. Nanti bentuknya tidak seperti ini ya. Nanti kalian tinggal menjawabnya gitu. Di Google Form yang saya berikan melalui Google Classroom ya. Selanjutnya kalian nanti kerjakan sendiri. Ingat, karena ini tidak tidak memberikan skor untuk penilaian akhir, jadi kerjakan secara individu ya sebaik mungkin. Kalian akan tahu sejauh mana Anda bisa mendengar dan mengetahui. Nah, kira-kira dia penyakitnya apa atau keluhan yang dia sebutkan apa ya. Untuk mengasah kemampuan dari kalian ya. Jadi jangan saling mencontek atau tanya ke temannya ya. Dengarkan berulang-ulang dari ini ya, dari sound yang saya berikan. Nanti kalian bisa mengetahui dan mengecek mana ya yang harus saya berikan tanda cek ini. Nausea or skin rash, infection or heart problem. Ya. Sebelum kalian mengerjakan itu, nanti kalian bisa mendengarkan materi saya. Ya. Okay. Any question for this lesson? Tidak, Bu. Tidak? Oke. Okay. Kalau begitu bisa saya akhiri. Terima kasih untuk kelas hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan silahkan update di Google Classroom.
See you next week. Next week masih dengan saya ya. Oke, berarti saya bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Good morning.